Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para jamaah dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur, dan juga dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini, kesempatan kali ini, kita semuanya ada di dalam, yaitu bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah pada malam hari ini di Kampung Al-Fakir di Jonggol akan diadakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah pada video kali ini Al-Fakir juga akan membahas sedikit tentang peristiwa kejadian yang seputar kejadian Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, termasuk juga Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ronna iblisu arba'a ronnatin. Dulu itu yang namanya iblis atau setan pernah yaitu menyesal. Setan itu merasa sangat-sangat prihatin, sangat-sangat sedih. Setan berteriak yaitu 4 kali. Nah, diantaranya adalah yang pertama, awaluhuna hina lu'ina. Yang pertama, setan itu merasa hina ya, ketika setan atau iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iblis itu pertamanya adalah ratunya malaikat yang bernama yaitu malaikat Ajazil. Nah, kemudian dinamakan iblis karena iblis itu kan artinya putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika zaman dahulu, waktu iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghormati kepada Nabi Adam alaihi salam, memberikan penghormatan, iblis itu menentang, tidak mau yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah pertama iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iblis merasa hina ketika yaitu hina uhbito ilal ardi, ketika iblis diturunkan ke muka bumi. Karena asalnya itu iblis dan Nabi Adam sama-sama ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sudah dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya, maka iblis dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah iblis itu merasa rugi, merasa terhina, yaitu hina Bu Isa Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga termasuk waktu dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kitab Daibah itu Syekh Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Deba mengatakan, fahtazal arsu toroba wastibsyaro wasdadal kursiyu haibatau wa waqoro wamtalaatis samawatu anwaro wadojjatil malaikatu lillahi tahlila wa tamjida wastighfaro. Ketika Nabi kita dilahirkan pada waktu yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, pada waktu itu 14 abad yang lalu,
yang namanya aras Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar, itu goyang ya. Aras itu tidak bisa berdiam pada waktu itu. Saking kaget ya, dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wamtala'atis samawati anwaro, 7 lapis langit ini penuh dengan cahaya. Ternyata ketika dideteksi, diperlihatkan, ternyata ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baru lahir, yang namanya yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang keempat, iblis itu merasa sangat-sangat sedih, sangat-sangat prihatin ya, ketika yaitu hina unzilat umul kitab, ketika diturunkannya suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini adalah luar biasa ya. Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, itu semuanya terangkum dalam surat Fatihah ya. Dan surat Fatihah ini rahasianya ada di dalam titik, yaitu lapad ba bismillahirrohmanirrohim. Karena di situ menurut para ulama tafsirnya adalah, maksudnya ba di situ adalah bikana makana wabi yakunu mayakunu. Jadi sesuatu itu semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kita semuanya. Nah ini para sahabat, para hadirin hadirat jamaah rahimakumullah dimanapun berada, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu kan banyak kejadian-kejadian yang banyak di luar nalar. Contohnya api ya, di negara Persia itu ribuan tahun belum pernah padam, tapi ketika Nabi dilahirkan itu tiba-tiba padam. Bayangkan, gereja-gereja ya, tempat-tempat ibadah para pendeta pada waktu itu tiba-tiba roboh ya, porak-poranda dan lain sebagainya. Ternyata itu pas dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya setan-setan, iblis-iblis dan anak cucunya itu sangat ketakutan ya, ketika dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepantasnya kita semua ini yaitu mengagungkan daripada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, damang. Dari mana tuh? Nyala tanggal cau ya domba tadi dilihatkeun para pura-pura. Ya Rabbana ta'afna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.